Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Night Swim yang dirilis tahun 2024. Film ini merupakan sebuah film horor yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah rumah. Namun di rumah yang baru itu terdapat sesuatu di sana dan bahkan mengancam nyawa pemilik rumah tersebut. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Yeah, Dad. This is my year. Film diawali pada sebuah malam, di mana terdapat seorang anak gadis bernama Rebecca yang terbangun dari tidurnya. Kemudian ia melihat perahu mainan di dalam kolam dan memutuskan untuk mengambilnya. Karena di saat itu sang adik sedang sakit keras sehingga membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ketika akan mengambil mainan itu, Rebecca terjatuh ke dalam air. Ia kemudian berteriak meminta tolong dan melihat kalau sang ibu ada di luar kolam. Tetapi ibunya tiba-tiba saja menghilang dan Rebecca tetap ingin mengambil perahu tersebut. Hingga sesuatu menariknya di dalam air dan membuatnya menghilang. Kemudian adegan berpindah pada sebuah keluarga yang akan mencari rumah kontrakan. Mereka bernama Ray, Evie, dan kedua anak mereka bernama Elliot dan Izzy. Mereka melihat rumah di wilayah itu tetapi tidak ada yang cocok. Hingga mereka melihat sebuah rumah yang nampaknya bagus untuk mereka tempati. Melihat rumah itu memiliki kolam, Ray akhirnya memilih rumah tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Karena dengan kolam itu bisa digunakan untuk terapi kaki Ray yang mengalami cedera. Karena sebelumnya Ray merupakan seorang pemain baseball terbaik. Melihat bola baseball di dalam kolam, Ray mencoba untuk mengambilnya, tetapi ia malah terjatuh. Tetapi untung saja Ray berhasil selamat dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk melihat kesehatannya. Keadaannya yang tidak terlalu buruk dan Ray boleh pulang pada saat itu juga. Dan mereka kemudian mulai memindahkan barang ke rumah baru itu. Honey, if we rent that townhome, that room, and with a swimming pool, I'll have... Make new friends every time you get traded. Oh, this is what he's thinking. This summer, the old Australian crowd. Ketika pindah rumah, Izzy harus pindah sekolah baru, dan ia dihampiri oleh seorang pria bernama Ronin yang memberikan undangan kontes renang di sekolah. Terlihat Izzy sangat kagum dengan pria itu dan menerima undangan tersebut. Setelah pulang, Izzy dan ayahnya mulai membersihkan kolam itu. Dan ia mengatakan kalau akan masuk tim renang di sekolah. Tentu sang ayah mensupport anaknya yang ingin menjadi seorang atlet seperti dirinya. Tapi ketika Ray memasukkan tangan di lubang pembuangan, tangannya tiba-tiba saja berdarah. Dan air lumpur mulai mengisi kolam itu. My Izzy. Oh my gosh. Ew, what is that? Ray lalu mendatangi tukang untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi pria itu mengatakan kalau air itu berasal dari mata air akibat pemanasan bumi. Singkat cerita, kolam itu akhirnya berhasil dibersihkan. Mereka sekeluarga mulai menikmati kolam serta Ray bermesraan dengan istrinya dan bermain dengan anak-anak di dalam kolam. Ray kemudian melihat kembali piagam dan rekaman saat ia bermain baseball dahulu. Sedangkan Evie memutuskan untuk berenang pada malam hari. Ia melihat seekor kucing mereka di pinggir kolam. Evie mengajaknya untuk masuk ke dalam air, tetapi kucing itu menolak. Ketika melanjutkan berenangnya, Evie melihat kalau Ray tiba-tiba muncul di depannya. Tetapi Ray tiba-tiba saja menghilang dan Evie mencarinya di sekitaran kolam. Setelah kembali di dalam rumah, Evie melihat kalau sang suami terlelap tidur. Dan Ray mengatakan kalau ia tidak ada bangun sebelumnya. Evie merasa aneh dan mencoba untuk berpikir positif. Serta meminta Ray untuk menutup kolam tersebut jika tidak digunakan. Melihat perahu mainan yang muncul di dalam kolam membuat kucing itu mendekat. Hingga tak lama kemudian kucing itu menghilang dan hanya meninggalkan kalung yang digunakan kucing itu.
Ketika yang lainnya sedang mencari kucing tersebut, Ray terlihat berada di dalam rumah. Ia lalu membuka luka pada tangannya dan merasa aneh, karena tangan Ray terlihat tidak terjadi apa-apa dan sudah sembuh seperti semula. Ray menganggap mungkin hal itu disebabkan karena air di kolam itu. Agar tidak terulang untuk kedua kalinya, mereka lalu membuat penutup kolam, serta menutup kolam itu menggunakan terpal. Pada malam harinya, Evie terbangun dari tidurnya akibat mimpi buruk. Ia tidak melihat Ray dan ternyata Ray sedang berenang di kolam. Namun ketika Ray pergi mengecek kesehatan, sang dokter terkejut mengetahui kalau tubuh Ray sudah pulih kembali. Hal itu diketahui ketika Ray melakukan beberapa prosedur pengecekan kesehatan di rumah sakit. Dan Ray akhirnya kembali seperti dulu lagi. Twice a day. Setelah pulang, Elliot meminta izin kepada ibunya untuk berenang di kolam. Sang ibu lalu mengizinkannya, tetapi dengan syarat bersama sang ayah. Sedangkan sang ayah membuat video tentang kondisi keadaannya yang sudah kembali pulih. Namun sebelum berenang, Elliot diminta untuk membantu ayahnya terlebih dahulu. Dan setelah itu, barulah mereka mulai berenang di dalam kolam dengan membawa koin untuk dimainkan. Ketika mengambil koin di dalam air, Elliot melihat kalau ada seseorang di luar kolam. Setelah muncul ke permukaan, ia tidak melihat siapa-siapa lagi. Elliot menyangka bahwa itu perbuatan dari Izzy. Tetapi setelah melihat di sekeliling, Elliot tidak melihat siapapun. Hingga ia mendengarkan ada seseorang yang memanggilnya. Ternyata yang ada di dalam kolam itu adalah arwah dari Rebecca. Ia mengatakan kalau berhasil menemukan mainan milik Elliot. Tetapi ketika Elliot hendak mengambilnya, arwah itu malah menariknya ke dalam lubang. Elliot yang ketakutan lalu mengatakan hal itu kepada ibunya. Tetapi di sini Evie tidak menemukan siapapun di luar. Sedangkan Elliot mengatakan kalau anak itu bernama Rebecca yang meminta tolong kepadanya. He's gonna make friends. Ketika sedang mengobrol berdua, Ray dan Evie berniat untuk mengundang teman-teman Izzy dan akan mengadakan pesta di kolam rumah tersebut untuk meramaikan suasana. Karena sudah sembuh dari cederanya, Ray lalu mulai kembali bermain baseball dan mengajak Elliot untuk ikut bermain. Tetapi terlihat kalau Elliot beberapa kali tidak berhasil memukul bola itu, hingga sang ayah memperlihatkan keahliannya dalam bermain baseball. Okay, you ready? Ketika orang tua mereka tidak ada di rumah, Izzy mengatakan kalau kekasihnya akan datang pada malam itu untuk berenang bersama. Dan Elliot diancam untuk tidak memberitahukan hal itu kepada orang tua mereka. Mereka berenang di kolam itu sambil bermain bersama. Tetapi Ronin keluar dari kolam dan meninggalkan Izzy di dalam kolam. Tapi di sini Izzy merasakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam air. Tapi untungnya Izzy berhasil selamat dan keluar dari dalam kolam setelah Ronin datang. Lalu Elliot mengabarkan kalau orang tua mereka sudah pulang. Dan Izzy menyuruh Ronin untuk segera pulang melalui pintu belakang. Something was down there, something grabbed. Couple seconds. Maybe if I got stuck in the pool. It's okay. It's okay. Grab your stuff and get out the back gate. The pool party. Oh. Apa yang dirasakan oleh Izzy ternyata diketahui oleh Elliot. Karena sebelumnya ia juga merasakan hal yang sama. Tetapi Izzy tidak mau memikirkan tentang kolam tersebut. Karena semenjak mereka pindah di rumah itu, sang ayah akhirnya bisa sembuh. Keesokan harinya terlihat kolam itu sudah dipenuhi oleh teman sekolahnya Izzy. Di sana juga terdapat temannya Ray yang membawakan sebuah kue. Selain itu, Izzy yang sedang berbicara dengan temannya dihampiri oleh Ronin. Dan Ronin mengajak Izzy untuk berenang. Tetapi Izzy di sini terlihat menolak untuk masuk ke dalam air karena sesuatu yang terjadi sebelumnya. Ketika sedang memotong semangka, Evie merasakan akan terjadi sesuatu di kolam itu. Sedangkan Ray kala itu dihampiri oleh Elle untuk meminta tanda tangannya di bola baseball. Kemudian ia mengajak Elle untuk bermain di dalam kolam. Evie yang sedang bercerita dengan Kay mendengarkan suatu rahasia mengenai rumah tersebut. Rahasia itu ia dapatkan dari temannya. Awalnya Kay tidak mau memberitahukan rahasia itu kepada Evie karena melihat ia sangat bahagia tinggal di sana. Namun Evie terus memaksanya sampai Kay mengatakan mengenai sebuah peristiwa
di mana dahulu terdapat sebuah keluarga yang tinggal di rumah itu. Tetapi anak dari keluarga tersebut tenggelam secara misterius di kolam itu. Kemudian Kate tampak terkejut ketika Evie mengatakan nama anak itu adalah Rebecca yang sebelumnya dikatakan oleh Elliot. Wait, how did you know that? Setelah selesai bermain, terdapat asap hitam yang keluar dari pembuangan kolam. Asap itu lalu memasuki mulut Ray hingga membuat ia tak sadarkan diri. Keadaan itu membuat Ray menahan kaki Elle dan membawanya masuk ke dalam air yang dalam. Elliot yang sempat merekam aktivitas di kolam lalu melihat hal itu. Ia berteriak ke ibunya dan pada akhirnya Elle berhasil diselamatkan oleh ayahnya sendiri. Mereka lalu menghubungi polisi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi di sini terlihat ibunya Elle marah kepada Evie dan minta Ray untuk tidak datang lagi bermain baseball. Kondisi Ray kini semakin memburuk pasca peristiwa itu. Ia terlihat lemas tetapi masih meminta untuk berenang di kolam untuk menjalani terapi. Tetapi Evie tentu menolak hal itu dan mencoba untuk menguras air kolam agar tidak terjadi lagi. Selain itu, Elliot terlihat sedang mengalami sakit di dalam kamar, sehingga membuat Izzy harus menjaganya. Lalu Evie datang ke kamar tersebut mengatakan kalau ia akan menjaga keluarga mereka dari hal-hal yang buruk. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, Evie mencoba untuk mencari tahu kebenaran tentang rumah itu. Ternyata selain keluarga Rebecca, terdapat keluarga lainnya yang bernasib sama ketika menempati rumah tersebut. Namun karena keluarga Rebecca merupakan penghuni terakhir dari rumah itu, Evie memutuskan untuk mencarinya. Setelah sampai, Evie turun dari mobil dan mengatakan kalau keluarganya tinggal di rumah yang dulu pernah ditempatkan oleh mereka. Ibu itu lalu mempersilakan Evie untuk masuk. Ia hanya tinggal sendirian karena sang anak bekerja ke luar kota dan rumah itu merupakan pemberian dari anaknya. Evie lalu menanyakan tentang rumah itu beserta kolam di belakangnya. Awalnya ibu itu mengatakan mengenai kebahagiaannya telah memiliki seorang anak yang telah sembuh dari sakit parahnya. Tetapi ketika Evie menanyakan mengenai Rebecca, ia lalu menceritakan sesuatu yang mengejutkan, di mana orang terdahulu percaya air memiliki keajaiban. Mereka melemparkan koin di dalam air sambil meminta permohonan. Tetapi ketika air itu terbangun, ia memiliki permintaan pula atas apa yang diberikan, yaitu meminta seorang tumbal untuk dikorbankan di dalam air. Ternyata Rebecca sengaja dibiarkan sang ibu pada saat itu untuk dijadikan tumbal. Ia dibiarkan tenggelam agar membuat anak laki-laki sembuh dari penyakit yang dialaminya. Tetapi di sini Evie tentu tidak setuju dengan hal itu. Ia berpendapat kalau cinta tidak perlu ada yang dikorbankan. Hingga selang oksigen ibu itu mengeluarkan darah dan membuat tingkah lakunya berubah. It'll be over. We'll find the house. Di sisi lain terlihat kalau sesuatu yang ada di dalam air sudah merasuki tubuh Ray dan air hitam mulai muncul dari pembuangan kolam. Anak-anak yang baru pulang melihat kalau rumah itu dalam keadaan kosong. Walaupun mengetahui ibu mereka sedang pergi, tetapi sang ayah pasti berada di dalam rumah. Namun mereka tidak melihatnya. Elliot yang sedang mencari kucing di belakang kolam melihat kucing itu di dalam pelampung. Ia mencoba untuk mengambilnya, namun ia malah terjatuh ke dalam air. Hingga sesuatu menariknya dan terpal penutup kolam perlahan mulai penutup. Izzy yang melihat hal itu mencoba untuk membuka terpal itu lagi. Kemudian datanglah Evie yang melompat ke dalam air. Tetapi ia melihat kalau terdapat portal di dalam kolam itu yang menarik Elliot masuk lebih dalam lagi. Evie lalu kembali ke atas untuk mengambil selang yang ia gunakan untuk bernapas. Di sisi lain, tangan Izzy tiba-tiba saja terkena serpihan kaca yang pecah. Hal itu sama seperti yang dialami oleh ayahnya. Namun tak lama kemudian Izzy melihat ayahnya yang sudah memiliki sikap yang aneh. Seperti itu bukanlah ayahnya. Ia mengatakan kalau ada sesuatu yang telah membantu mereka. Dan Izzy lalu ditarik oleh sang ayah untuk dijadikan tumbal. Tetapi Izzy berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam garasi. Marco. Setelah mendapatkan Elliot, Evie harus melawan suatu makhluk yang ada di dalam air. Setelah berhasil, ia tidak mengetahui jalan menuju ke kolam sebelumnya.
hingga datanglah Rebecca yang mengeluarkan sebuah koin yang menjadi petunjuk jalan bagi Evie. Sang ayah yang mencari Izzy tidak berhasil menemukannya, sehingga Ray memutuskan untuk menghampiri Evie yang telah berhasil menyelamatkan Elliot. Sedangkan Izzy yang bersembunyi melihat tongkat baseball sang ayah yang dapat ia gunakan untuk melawan Ray. Sedangkan Izzy yang berada di pinggir kolam berusaha untuk menyelamatkan Elliot. Tapi Ray datang di belakangnya serta berniat untuk membunuh Evie. Tetapi Izzy berhasil memukul sang ayah dengan menggunakan tongkat baseball beberapa kali, hingga mengeluarkan cairan hitam di tubuh Ray, dan Ray akhirnya tersadar kembali seperti semula. Air hitam mulai keluar dari dalam kolam disertai dengan tangan Ray yang mulai menghitam. Mengetahui hal itu, Ray mengorbankan dirinya sendiri agar membuat Elliot tetap selamat dan menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk membuat Elliot kembali pulih. Don't look back. Di akhir film terlihat Evie masih tinggal di rumah itu, tetapi mereka memutuskan untuk menimbun kolam tersebut agar menghilangkan hal-hal negatif yang keluar dari dalam kolam hingga film pun selesai. You know, we could still sell the house. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton alur cerita film ini sampai akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe agar tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.